Peta politik di Pilkada Banyuwangi diwarnai banyak sudut pandang. Munculnya bahasa borong-memborong rekom parpol semakin membuat para politisi, mahasiswa, bahkan para aktivis bermunculan membuat statement. Bahkan demokrasi hari ini dianggap tidak jalan. Untuk bisa lebih tahu bagaimana sudut pandang politik bagi aktivis di Banyuwangi, saya sudah tersambung dengan sejumlah narasumber, yakni ada Bung Heri Santoso dan Bung Endras Pujiwiono. Beliau-beliau ini merupakan pengurus pro demokrasi atau Prodem Banyuwangi dan juga aktivis 98 reformasi serta senior GMNI. Saya akan coba langsung menuju Mas Endras atau Bung Endras dan juga Bung Heri. Apa kabar? Bung Heri, Bung Endras, selamat malam. Selamat malam Selamat Pak Bintoro. malam. Bung Heri, bagaimana sehat? Ya, selamat malam, Bung. Sehat, Bung. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kali ini ada waktu untuk bisa berbincang-bincang soal politik atau demokrasi di Banyuwangi ya di Pilkada 2024 ini. Saya akan langsung mencoba menanyakan soal apa ya ke Mas Heri dulu atau Bung Heri dulu atau Bung Indras ini. Nanti mungkin bisa dijawab secara gamblang mungkin agar masyarakat di Banyuwangi tidak bingung dengan apa-apa yang lagi hangat ini di Banyuwangi. Apa yang Anda lihat terkait apa ya tahapan politik Pilkada di 2024 di Banyuwangi ini? Mungkin dari awal mulai munculnya para bakal calon atau bakal wakil calon bupati di Banyuwangi. Mungkin atau Mas Hendras dulu, Bung Hendras dulu, silakan. Ya, terima kasih. Merdeka. Merdeka. Jadi Merdeka. ketika ada proses pilihan atau pesta rakyat pada tanggal 27-29 besok itu, kami secara pribadi yang tergabung dalam Prodem, Pro Demokrasi, dan aktivis tahun 98, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama itu adalah proses pada tata cara pencalonan. Kalau kita merunut pada roh demokrasi, seharusnya proses pencalonan itu melalui tahapan-tahapan yang sudah disepakati, misal oleh partai. Partai itu tahapannya adalah pengusulan dari tingkat yang terbawah dulu. Contoh adalah anak ranting, dia membuat muscal atau musker, musyawarah ranting, naik ke PAC, naik ke kabupaten, habis itu rekomendasinya turun ke provinsi dan akhirnya sampai di pusat. Lah, beberapa hal tersebut saya melihatnya ada beberapa konsep yang dikotomi oleh partai dan tidak dilaksanakan oleh partai. Dan ini menjadi bias. Maksud kami bias adalah roh demokrasi yang harusnya berlangsung pada tahapan di awal pencalonan per partai itu tidak dilalui. Itu yang menjadi kenapa saya melihat bahwa Prodem itu harus mengambil langkah atau kawan-kawan aktivis 98 yang dulu mengawal jalannya reformasi dalam tumbangnya Orde Baru itu memang harus berkecimpung dan membuat satu bentuk komitmen bersama. Satu hal yang menjadi penting adalah kalau toh roh demokrasi itu sudah dihilangkan, berarti produk yang dihasilkan pun itu akan tidak berdasarkan demokrasi yang baik atau pembelajaran demokrasi yang baik pada akar rumput atau pada masyarakat. Mungkin awalnya begitu, Pak Bintero. Baik, ya. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya bagaimana, Mas Heri, Bung Heri? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa Banyuwangi TV. Menurut saya begini. Jadi pilkada ini kan sebuah hajatan yang spesial di tingkat kabupaten. Artinya bahwa peran serta pelibatan masyarakat ini sudah semestinya itu harus bisa dilaksanakan lah, bukan pada tahapan sosialisasi, bukan hanya itu aja. Artinya memang ada pergeseran mekanisme. Kalau dahulu apa yang dikatakan Saudara Indras tadi memang diterapkan di partai politik, ada penjaringan sampai kemudian terpilih calon yang diusung untuk kemudian diusulkan melalui mekanisme partai kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu DPD sampai ke DPP. Nah, sekarang menjadi berubah itu ketika
pemberian rekomendasi itu langsung dikeluarkan oleh DPP yang kemudian diturunkan pengesahannya itu hingga pada tingkat kabupaten. Ini yang kemudian sedikit menggeser keterlibatan atau peran serta masyarakat secara aktif mulai dari tahapan dari awal. Sehingga yang muncul hari ini bahwa persoalan rekomendasi sangat rentan bisa dimainkan. Tapi secara Jadi ketentuan, kan itu memang sudah seperti itu. Bagaimana kemudian atau para kader di daerah kabupaten kota bisa menolak kalau itu memang sudah ketentuan parpol yang sudah dilakukan bertahun-tahun gitu kan selama ini. satu contoh ini Bung Bintoro ya, ada mekanisme yang hari ini sudah diterapkan itu ada perlawanan secara pemikiran yang itu terjadi di Nganjuk. Nah, Nganjuk itu tidak diusulkan atau tidak diberikan rekomendasi sama DPP, akan tetapi di tingkatan DPD tetap ngotot bahwa ini adalah kader potensial yang harus diberi kesempatan untuk memimpin wilayahnya sendiri, daerahnya sendiri. Sehingga kemudian atas terjadinya komunikasi politik, komunikasi antar lintas partai dari mulai DPC sampai DPD dan ke DPP, akhirnya disepakati calon yang diusulkan oleh DPC itu diberikan rekomendasi. Nah, artinya ini yang kemudian menjadi menarik kan itu. Sehingga kalau tidak ada perlawanan, ya langsam-langsam aja. Ya selonong boy aja gitu, Pak Mas Bintoro. Bagaimana Bang Idras? Katanya Ya, Bung Heri nyelondong-nyelondong saja seperti itu. Apakah nanti tidak terus kemudian menjadi persoalan internal parpol-parpol sendiri? Kira-kira begitu. Bagaimana kalau pendapat Bung Idras? ya. Jadi kalau saya bukan melihat ke arah sana ya pada tahapannya, tapi begini, proses yang dilalui berdasarkan demokrasi yang baik itu harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah proses pengambilan aspirasi dari bawah. Yang kedua, aspirasi dari bawah itu diberikan lagi rekomendasi sampai yang ke atas. Kalau ini tidak dilalui, dikatakan mulai awal oleh saya bahwa proses demokrasi yang terjadi khususnya di Banyuwangi itu tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, berarti hasil-hasil politik atau hasil demokrasi yang telah disepakati itu juga tidak akan baik bagi akar rumput maupun kebijakan. Contoh kasus yang paling gampang adalah ketika salah satu calon dia mempunyai lebih dari satu rekomendasi partai, itu akan membuat distorsi dari demokrasi itu sendiri. Harusnya diberilah kemampuan atau ketempatan yang lain, calon yang lain untuk mendapatkan rekom itu. Kalau itu menjadi bentuk yang harus disepakati bahwa saya yang mencalonkan, saya mengambil seluruh rekomendasi itu, ini justru membunuh kaderisasi yang terjadi di kepemimpinan di Banyuwangi. Loh, kalau itu terjadi, berarti ada tanda kutip di sini. Yang pertama adalah incumbent atau pemilik rekomendasi paling banyak itu ada dua asumsi bahwa dia takut untuk mendapat saingan, dan yang kedua memang ini partai dari Jakarta ini atau DPP atau pimpinan pusat sudah melihat bahwa calon yang memimpin kemarin itu memang benar-benar qualified. Cuman di Banyuwangi yang tahu wilayah, tahu peta kan kami, bukan orang Jakarta. Problemnya, masalahnya yang muncul adalah ketika kita mengetahui dan mengusulkan juga merekomendasikan hal-hal yang terjadi di Banyuwangi khususnya, baik itu berkirim surat, baik itu kita melakukan audiensi, dan kita tatap muka dengan pimpinan partai yang dari Banyuwangi, kita melihat tidak pernah ada hasil yang memuaskan untuk kita yang disampaikan kepada pusat. Justru saya melihatnya ini
dolanan. Kalau ini berbicara dolanan berarti bahwa semuanya selesai, tidak ada pilihan besok itu. Mekanismenya udah geser. Mekanismenya sudah geser. Yes. Jadi bicara soal mekanisme sebetulnya itu kan mulai dulu seperti itu. Cuman akhir-akhir ini mungkin banyak pengamat politik atau mungkin publik sudah tahu lah ibarat naik sepeda motor mungkin ngegasnya mungkin terlalu over. Apakah seperti itu? Karena ini sangat ramai dan gencar di tengah masyarakat ketika baca bub dan baca wabub mendaftar ke KPU itu kan masih tanggal 27 Agustus ini ya. Jadi apa yang diperbincangkan masyarakat saat ini yang lagi naik gitu borong-memborong ini. Nah ini bagi aktivis di Banyuwangi ini dampaknya seperti apa sih melihatnya itu? Atau bagaimana peran serta bagi para senior aktivis di Banyuwangi kayak Bung Indras dan Bung Heri ini seperti apa? Ya, jadi begini Bung Win. Jadi kita pinginnya ada perubahan ya, ada penyempurnaan ya. Kalau dulu ada istilah musyawarah ranting untuk kemudian melakukan penjaringan siapa yang diusulkan, terus kemudian sampai di tingkatan kecamatan, sampai kemudian di tingkatan DPC. Nah, ya. Itu kemudian ada stigma yang muncul bahwa untuk lebih meminimalisasi terjadinya money politik dimulai dari seperti itu, maka ada mekanisme yang digeser pusat kemudian memberikan rekomendasi. Artinya bahwa veto urusan rekomendasi itu adalah hak veto dari DPP. Memang ya ada tambahan Pak Bintoro sedikit. Sebentar, nama calon memang diusulkan sama DPC. Akan tetapi yang mempunyai veto untuk kemudian memutuskan itu adalah DPP. Seperti ini yang terjadi di beberapa partai politik di Banyuwangi. Nah, ini yang saya katakan ada pergeseran mekanisme. Memang dari tingkatan money politik sulit untuk kemudian dideteksi. Karena ini yang main langsung antara DPD dan DPP. Bahkan DPD ini sama sekali hanya jadi halte akhirnya. Nah, ini yang kemudian bisa dimainkan, dimanfaatkan sampai terjadinya borong-memborong rekomendasi ini. Itu kacamata saya. Ya, Bung Heri. Tapi ketentuan aturan itu kan sudah ada di KPU ya. Artinya seluruh Nusantara ini di momen pilkada ini kan diperbolehkan gitu kan, ada aturannya dan itu boleh sah itu kan. Misalkan nanti seperti di Banyuwangi dikabarkan sejumlah parpol rekomnya diborong oleh salah satu calon gitu kan, dan tidak hanya di Banyuwangi, ada sejumlah daerah lain yang juga melakukan hal yang sama. Artinya itu sah gitu kan. Saya pengen tahu aja bagaimana pendapat para aktivis di Nusantara ini termasuk di Banyuwangi, dan ini mungkin menjadi edukasi kepada masyarakat. Karena tadi ada dampak-dampak yang mungkin dianggap negatif oleh Bung Indras. Gimana Bung Indras? Ya, terima kasih. Jadi saya di awal sudah menceritakan bahwa yang saya maksud dibicarakan di awal adalah roh demokrasinya. Saya belum berbicara masalah sistematis ketika berbicara bagaimana impact ke belakang. Nah, kalau hari ini kita harus berbicara tentang impact ke belakang, saya ingin menjelaskan satu hal. Bahwa yang pertama itu adalah beberapa partai, atau begini, paling gampang begini analoginya. Pemilihan langsung itu ketika reformasi mulai tahun 99. Di situ dilakukan pilihan langsung tidak melalui rakyat, tapi melalui wakil rakyat. Jadi melalui DPR pada waktu itu, khususnya pilihan bupati atau wali kota. Dan di pilihan bupati wali kota tahun itu menghasilkan produk-produk juga yang tidak baik. Karena apa? Anggota DPR atau pimpinan DPR di kabupaten atau kota itu yang memilih, yang dimandatkan oleh rakyat memilih calon pemimpin di wilayah masing-masing itu bermain money politik mayoritas. Akhirnya tahun 99 sampai 5 tahun ke belakangnya banyak sekali contoh-contoh kasus anggota DPR yang masuk bui.
gara-gara apa namanya bermain seperti itu. Itu yang dipahami. Yang kedua, lanjutan setelah itu dilakukanlah pilihan langsung ke rakyat. Ketika bicara langsung ke rakyat, diharapkan bahwa rakyat itu punya hak prerogatif untuk memilih dan meminta pemimpinnya atau mewakili pemimpinnya untuk menjadi pemimpin yang baik di wilayahnya masing-masing. Hari ini, beberapa periode, kami melihat hasil pilihan yang diberikan oleh rakyat tersebut dikotomi oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Contoh kasus bahwa partai itu seperti Tuhan. Partai itu seperti dewa hari ini. Dia itu membuat satu bentuk rekomendasi atau surat tertulis yang mengisyaratkan bahwa you bisa mencalonkan diri. Kalau kamu tidak punya rekomendasi partai dari saya, kamu tidak akan bisa mencalonkan. Berarti dia Tuhannya demokrasi hari ini adalah partai. Dan kalau kita berbicara bahwa Tuhannya demokrasi itu partai, kita itu harus melihat bahwa partai itu berkomunikasi dengan akar rumput atau tidak. Takutnya begini, yang banyak terjadi di Banyuwangi atau di wilayah yang lain, partai tidak lagi melihat dari permohonan atau permintaan atau rekomendasi dari bawah. Mereka itu melihatnya pokoknya saya punya duit, saya adalah penguasa, dan you butuh berapa, saya selesaikan. Dan beberapa tahapan-tahapan ini memang benar terjadi, tidak hanya di Banyuwangi. Kalau partai itu benar-benar idealis, saya melihatnya bahwa kaderlah yang akan dimainkan menjadi calon pemimpin. Kaderlah atau pengurus partailah yang akan dimainkan menjadi calonnya. Hari ini saya tidak melihat sama sekali bahwa kader atau calon atau pengurus partai itu menjadi kandidat utama di dalam Banyuwangi, kontestan Banyuwangi. Dan ini apa? Produk yang dihasilkan pada proses demokrasi ini tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, hak kita dong untuk melawan itu. Meskipun perlawanan kita itu dalam tahapan adalah memberitahu masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat bahwa kita itu telah dibodohi. Dan ini menjadi sinyalemen bersama bahwa kami juga akan menginisiasi teman-teman partai, pimpinan partai bahwa apa yang dilakukan hari ini akan tercatat dalam sejarah. Hari ini partai kamu, partai X, itu merekomendasi seseorang tanpa melihat komunikasi dengan arus bawah. Dan ini adalah kezoliman demokrasi. Kalau sudah bicara kezoliman demokrasi, berarti ya harus kita tantang, lawan dong. Ya. Mungkin itu Kezoliman demokrasi. Bagaimana itu Bung Heri? Ketika Bung Idras bicara soal kezoliman demokrasi itu, kalau dari sudut pandang Mas Heri bagaimana? Ada nggak dampak yang paling sangat dikhawatirkan oleh masyarakat ketika demokrasi itu tidak berjalan di mana daerah termasuk mungkin di Banyuwangi? Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat luas, bentuk-bentuk tahapan yang mesti harus diseimbangkan seperti itu, Bung Heri? Ya, jadi kalau Bung Idras menyebutnya kezoliman ya, tapi kalau saya lebih sepakat untuk memberikan bahwa ya kita pakai mekanisme hutan rimba aja sebaiknya. Artinya begini, jadi dulu ada yang namanya visi misi calon bupati di setiap partai dan itu dilaksanakan. Nah sekarang itu menjadi hilang, tahapan itu hilang. Karena apa? Memang saya tidak menafikan lembaga survei. Lembaga survei itu kan super body yang bisa menyulap orang, elektabilitasnya jos, elektabilitasnya sangat luar biasa. Nah, pergeseran dari pelibatan penyampaian visi misi calon bupati sehingga muncul benar-benar calon yang qualified. Nah, itu sekarang tidak ada. Itu tahapan itu tidak ada. Dan secara ekstrim bisa dikatakan masyarakat sama sekali ditinggalkan dalam persoalan untuk menyampaikan aspirasi dimulai tahapan awal. Sehingga kalau hari ini masyarakat kemudian mengambil pilihan sebagai bentuk akumulasi kejengkelan, kedongkolan, karena pemikirannya tidak tersampaikan, karena
aspirasinya dibuntu, ya mengalir seperti air. Dia akan mengalir kemana aja. Meskipun filosofinya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, mencari tempat yang lebih rendah. Tapi karena sudah disumbat, ya jangan salahkan Atau masyarakat. mungkin lebih realnya begini, Bung Heri. Lebih realnya begini. Kalau toh partai politik itu tetap mengotot membuat rekomendasi satu pintu, maksudnya satu calon, berarti kan tidak ada lawan di daerah itu. Kalau tidak ada lawan di daerah itu, berarti yang ada adalah calon tunggal dengan bumbung kosong. Pernah terjadi yang kemarin itu terjadi di luar Jawa, mungkin di Sulawesi saya lupa. Justru bumbung kosong lah yang menang. Makassar, bumbung kosong lah yang menang. Dan hari ini kita ingin membuktikan di Banyuwangi kalau toh memang partai itu berbuat zolim atas nama demokrasi, ya kita harus berusaha memenangkan dong bumbung kosong yang tidak ada siapa-siapa itu. Bahwa pilihan partai itu salah. Mungkin itu yang harus kita lakukan sekarang itu. Bagaimana masyarakat mengetahui, bagaimana masyarakat itu melihat bahwa apa yang dilakukan partai itu sepihak sebetulnya. Tidak lagi berbicara kepentingan Banyuwangi ke depan. Mungkin itu. Ya, ada banyak juga gambar, banner, baliho beredar di sudut-sudut kampung di daerah kecamatan Kabupaten Banyuwangi yang menyampaikan ada tulisan di sana coblos bumbung kosong seperti itu. Nah, kalau mungkin banyak masyarakat di Banyuwangi yang tahu soal baliho, banner seperti itu. Kalau benar pada nantinya tahapan pilkada di Banyuwangi akan terjadi pengambilan suara dengan bahasa bumbung kosong tersebut, apa yang kira-kira akan terjadi? Bung Indras dulu mungkin, atau Bung Heri dulu, silakan. Ini masyarakat sudah mulai menggunakan banner, baliho seperti itu disampaikan secara luas di dunia maya seperti itu. Apa ini? Gimana? Seperti apa nanti? Anda sebagai aktivis melihatnya bagaimana ini? Itu harus dihargai, Bu Bintoro, bahwa rakyat hari ini pengen mengusung tema bumbung kosong. Itu kan juga harus dihargai, dan bumbung kosong pun atau kotak kosong itu dijamin undang-undang secara praksis, secara hukum ansih betul. Tidak ada sebuah kesalahan mekanisme ketika rakyat atau masyarakat hari ini mengkampanyekan bumbung kosong. Karena apa? Loh, dari tahapan awal aja kami sudah tidak disentuh. Bagaimana yang dipilih atau yang dicalonkan itu tahu persoalan kami. Ketika kami tidak boleh atau tidak diikut peran sertakan dalam persoalan untuk memberikan masukan, saran, kritik. Bagaimana mau tahu? Nanti finalnya akan tercipta pemimpin yang jauh dengan masyarakat. Faktanya sudah banyak itu. Jadi pilkada langsung itu menurut saya, kacamata saya memang menghasilkan raja-raja kecil. Kecenderungan membentuk raja-raja kecil ya. Dan jauh dengan masyarakat. Masyarakat kudu sungkem sampai ketemu bupati ini. Nah, ya kalau sekarang ini masyarakat sudah melakukan apresiasi ya, bentuk ekspresi dengan mengkampanyekan bumbung kosong, ya revolusi Perancis itu diawali dengan gemuruhnya masyarakat seperti ini. Jadi saya pikir ya meskipun tidak secara ekstrim kita itu akan melakukan revolusi lah, katakan seperti itu, tapi hari ini ada mainstream baru dari pemikiran masyarakat bahwa kami juga bisa memilih dan kami juga akan menentukan siapa yang pantas dan layak untuk memimpin Banyuwangi. Itu kalau bahasa telanjangnya yang ingin disampaikan oleh masyarakat itu. Cuman terwakili dengan banner bumbung kosong atau kotak kosong. Begitu Mas Bintoro ya. Bung Indras? Ya, jadi begini. Saya di awal sudah menjelaskan bahwa bumbung kosong itu dimungkinkan ketika seluruh rekomendasi itu disapu bersih oleh salah satu kandidat atau salah satu calon. Kami belum bicara masalah pasangan karena kami masih bicara calon. Seharusnya partai itu melihat di wilayah Banyuwangi khususnya itu kan sudah tersebar calon-calon individu-individu yang mencoba mencalonkan diri. Bannernya dipasang, semanduknya dipasang bahwa si A, saya pengen calon bupati. Tapi mekanisme yang terjadi bahwa mereka lupa bahwa rekomendasi ketika dia pengen masuk menjadi salah satu kandidat
kontestan pemilu besok itu, pilkada besok itu harus ada rekomendasi dari partai atau mereka mendapatkan suara per KTP X ribu rupiah dan itu disahkan oleh KPU. Hari ini saya melihatnya, kenapa sih partai-partai besar itu justru tidak melihat kemampuan dan kemauan individu yang mencoba mencalonkan diri untuk banyak ke depan dengan baik? Atau pertanyaan yang muncul adalah justru calon-calon itu hanya euforia. Itu memang boneka, Bung Indras. Itu memang iya, boneka. belum selesai ini, belum selesai. Belum tak lanjutin ini. Ya. Itu memang Ya, boneka. tak lanjutin dulu. Bahwa ketika dia itu euforia, dia pengennya dikenal oleh masyarakat. Dia pengennya bahwa saya loh mumpuni. Track record yang terjadi adalah ketika dia tidak diakomodasi atau diakomodir oleh partai, berarti dia hanya menjadi calon jalanan. Ketika terjadi calon jalanan atau calon bupati jalanan, secara implikasi hal-hal yang baik untuk dari Banyuwangi itu akan terkikis, terhilangkan. Maksudnya gimana? Terhilangkan oleh komitmen partai dengan komitmen calon yang sudah dibangun dengan rekomendasi ya. Habisi semua itu, ambil semua itu adalah komitmen X. Ketika kita bicara komitmen X di awal mereka sudah memberikan komitmen di depan, mereka tidak akan pernah berhenti untuk mencoba ketika mereka jadi untuk mengambil alih, mengembalikan sesuatu hal X yang dikeluarkan itu. Dan ini adalah suatu bentuk yang korup bagi pemerintahan. Kalau mereka itu menjadi ATM berjalan atau boneka, berarti bonekanya partai. Gitu ya? Iya. Gitu, ya. Ya, tapi alasan apapun, ketika tahapan sampai sedetik ini, kita bincang-bincang ini, tahapan ini sudah berjalan. Mekanisme, aturan yang dimainkan oleh internal masing-masing parpol yang mungkin sudah mendukung atau mungkin merekom salah satu calon, ini semuanya berjalan tidak kemudian sembarangan, semua sudah sudah ada kesepakatan dan itu sah dilakukan, kan kira-kira begitu. Tidak ada aturan tidak ada aturan yang baku bahwa calon itu tidak diperbolehkan memborong semuanya, tidak ada aturan baku. Dan itu diperbolehkan. Ya. Jadi cuman yang menjadi bahasan di sini adalah etika demokrasi yang dia punya itu nggak ada. Itu yang menjadi problem sekarang itu. Bagaimana soal etika aja lah ya. Iya. Tataran mulai awal dan berikutnya itu tinggal etika. Siap. Nggak punya etika demokrasi oleh pemimpin kita nanti. Ya. Oke. Ini mungkin sesi yang menarik juga. Kalau misalkan ini terjadi tahapan berikutnya, sebentar. Ya. Ada yang saya sampaikan bahwa kenapa ini biar bisa dipahami juga oleh masyarakat ya. Artinya tidak ada kemudian pembunuhan karakter. Saya prihatin dengan beberapa figur atau personal yang sudah memasang banner. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah bahwa dia qualified, saya punya kemampuan, sehingga partai politik bisa melirik dan tertarik. Akan tetapi yang terjadi di Banyuwangi ini bukan itu. Memang dari sekian personal yang memasang banner itu memang sudah menjadi diset seperti itu, didesain seperti itu. Maka saya jadi mereka boneka calon ya Pak Heri ya. Kenapa tidak ada perlawanan dari mereka ketika rekom itu semuanya rojok ke salah satu calon? Loh, petahana itu nggak butuh rekom banyak. Petahana itu butuh, pokoknya dia bisa nyalon gitu aja, selesai persoalannya. Karena apa? Petahana punya duit, petahana pegang anggaran. Loh, petahana itu ketika disandingkan orang jompo pun menang. Loh, kenapa harus kemudian saya potong, Bung Heri. Oke. Jadi memang ini yang menjadi manit adalah petahana gitu ya, atau salah satu calon pilkada di Banyuwangi. Ini bicara soal salah satu calon yang mengkerucut bincang-bincang kita pada salah satu calon yang kemudian dikabarkan sudah mengantongi banyak rekom, memborong rekom, gitu kan, rekom parpol.
Kalau petahana ini kemudian dalam H-1 masih terus kemudian tidak ada calon atau sudah sudah masuk pendaftaran ke KPU, kira-kira nanti yang menjadi wakil daripada petahana ini, saya mendengar mengupdate ada nama Pak Guntur Priambodo dan Pak Mujiono. Ini Anda sebagai aktivis warga Banyuwangi juga harus merespon ini. Kalau itu terjadi loh, lepas daripada hal-hal yang sudah kita bincangkan tadi itu. Ini ada Pak Guntur dan juga ada Pak Mujiono. Mungkin Ya. Bung Heri dulu, silakan. Ya, Apa yang menurut Anda ketahui soal wakil-wakil ini? Artinya pihak petahana ini harus memilih sosok seperti apa untuk menjadi wakil. Ya, terima kasih. Ya, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Banyuwangi TV untuk tidak lepas beberapa menit dari apa yang ingin saya sampaikan ini. Jadi begini, Banyuwangi saya lebih lebih menggarisbawahi sebagai tidak ada petarung di sini sudah, ya, sehingga tetap nggak ada yang berani ngelawan petahana. Nah, cuman yang menjadi persoalan, loh, kenapa kok harus dari unsur birokrasi yang kemudian di-setting, didesain untuk menjadi wakil? Loh, apa dari SDM Parpol yang jumlahnya punya wakil 50 orang di DPR itu tidak ada yang mampu untuk tampil sebagai kernetnya petahana? Saya pikir cukup mampu. Artinya selain Pak Guntur atau Pak Mujiono, masih ada banyak segudang gitu ya dari kader-kader parpol yang ada di Banyuwangi atau mungkin dari lokal Banyuwangi gitu ya, seperti itu? Ya, betul. Nah, jadi mungkin kita bisa memberikan toleransi lah ya, ketika ada krisis kader ya, di masing-masing partai, barulah tidak ada pilihan kecuali harus memilih birokrasi, kan seperti itu. Nah, ini kan sama dengan apa? Jeruk makan jeruk kan. Bagaimanapun kita semua tahu baik Pak Mujiono maupun Pak Guntur itu adalah anak kembar dari rezim Abdullah Azwar Anas yang sampai kemudian diteruskan oleh Ibu Kristiandani. Semuanya dua-duanya anak. Tapi kemudian ketika pilihannya harus diambil satu, saya yakin ini akan menciptakan sebuah gap atau ada sebuah perpecahan yang sangat luar biasa. Ada gap. Silakan kalau begitu bagaimana melihatnya? Ya, begini. Kata Bung Heri ada gap. Bahwa apa sebetulnya yang dimaknai dengan gap itu, Bung Indras? Ya, saya melihatnya begini. Bahwa kenapa roh demokrasi itu tidak boleh harus digoroi maksud kami. Itu akan mengakibatkan seperti ini. Hak prerogatif calon itu mempunyai keinginan bahwa saya membawa si A untuk wakil saya. Jadi kalau calon itu dimunculkan hak prerogatifnya partai, lah hari ini ketika Pak memang dia sudah dicalonkan oleh partai lewat rekomendasi itu, dia berhak untuk mengambil wakilnya. Benar, saya melihatnya bahwa bupati sekarang itu, Bu Ibu itu tidak selesai dalam tataran birokrasi. Mohon dipahami sekali lagi bahwa Bu Ibu itu tidak selesai di tataran birokrasi, di pemerintahan dan sebagainya. Saya melihatnya bahwa yang pintar itu tetap Pak Anas suaminya, yang tetap menggoreng segala bentuk kebijakan itu lewat Pak Anas. Hari ini ketika wakil bupati misal benar-benar jadi bahwa calon tunggalnya itu Bu Ibu, wakilnya memang harus ada birokrasi menurut saya, dalam rangka mendampingi untuk ke depan Banyuwangi lebih baik. Siapa itu? Enggak juga, enggak bisa gitu dong. Ya, saya berbeda dengan Bung Heri. Bagaimana Bung Heri? Ya, tadi Bung Heri saya melihatnya bahwa saya anggap bahwa Bu Ibu itu bukan orang birokrasi, tapi orang berpolitik. Orang berpolitik itu gandengannya pasti dengan orang birokrasi. Harapannya apa? Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintahan itu sudah imbang. Impactnya itu berjalan ke belakang. Tapi kalau politik dengan politik, apa gunanya sekda? Apa gunanya sekda? Sebentar.
Kalau toh hari ini si Pak Mujiono itu sebagai sekda dicalonkan menjadi wakil, diambil menjadi wakil bupati, dan Pak Guntur yang notabene adalah kepala dinas pengairan diambil menjadi apa namanya wakil bupati, yang menurut Mas Heri tadi kan mungkin akan memunculkan gap. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan ada komitmen yang benar-benar harus diambil oleh dua anak emas yang menurut Mas Heri itu adalah anak emasnya Bapak Anas. Kalau toh Bapak Mujiono yang akan ditarik menjadi wakil bupati, berarti Pak Guntur harus menjadi rekomnya, harus menjadi sekda. Atau sebaliknya, ketika Pak Guntur yang akan diambil oleh diambil Ibu untuk menjadi wakil bupati, berarti Pak Mujiono harus diperpanjang karena habis ini MPP menjadi sekda. Tetap mengawal proses kebijakannya jadi di Banyuwangi. Mungkin itu Pak Bin. Jadi kalau memang gapnya itu sudah selesai sebetulnya. Gitu ya. Tidak jadi wakil bupati tapi jadi sekda. Sekda atau sebaliknya. Ya itu sudah pilihannya. Kalau kita ngambil dari birokrasi itu. Oke. Terima kasih Bung Idras, Bung Heri. Ini terakhir apa yang menjadi harapan para aktivis ini ya, yang juga senior mungkin di kalangan aktivis di Banyuwangi, di Prodem ya, Pro Demokrasi, yang selalu mengawal dalam tiap periode pilkada di Banyuwangi, agar masyarakat di Banyuwangi tetap kompak, damai, dan tahapan pilkada di Banyuwangi tetap lancar menjadi nilai manfaat. Mungkin bisa disampaikan dari Mas Heri dulu. Ya, terima kasih. Jadi begini ya, saya berkali-kali menyampaikan bahwa Bu Ibu itu emas, Bu Ibu itu emas dengan programnya Bunga Desa. Akan tetapi sebagai keterwakilan pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan, ya sudah seharusnya selayaknya punya pendamping atau wakil yang secara kriteria itu layak untuk ditempatkan pada kursi yang ada tulisannya pemimpin. Jadi nggak syukur comot lah. Saya yakin lah, Bu Ibu tahu lah. Bu Ibu itu juga dengar ketika ada beberapa aspirasi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap Pak Muji. Ada yang kemudian banter menggelora menyuarakan Pak Guntur. Saya yakin ibu-ibu tahu dan ibu-ibu juga mendengar sehingga dia bisa dari hati nuraninya memutuskan sopo saja nih sing pantes ndampingi aku. Tapi ketika ibu-ibu tidak mampu memilih orang yang punya integritas, ibu-ibu memaksakan orang yang secara sosial bermasalah, ya kami tidak akan hormat lagi. Seperti itulah. Dan saya yakin masyarakat juga mempunyai pola pemikiran yang sama dengan kami lah. Stigmanya seperti itu. Rekam jejak itu penting. Rekam jejak itu penting. Rekam jejak itu adalah histori manusia. Baik. Jadi seperti itulah. Begitu, harapan saya, semoga keinginan masyarakat, apapun pilihan masyarakat, apapun yang dilakukan masyarakat sebagai penterjemahan ya dari ekspresi dan aktualisasi untuk melakukan cara-cara demokrasi yang benar harus tetap dihargai. Apapun itu pilihan masyarakat. Terima kasih. Baik. Bung Idras, silakan. Ya, saya ini mencoba berdoa sebetulnya. Saya memohon kepada Tuhan. Semoga sebelum tanggal 27 itu, kan hari ini masih ada beberapa partai yang belum melakukan membuat rekomendasi untuk calon. Saya tidak nyebut partainya, tapi saya yakin masyarakat juga akan tahu. Dari beberapa partai yang belum membuat rekomendasi dan mencalonkan, saya harapkan, dan saya memang berdoa pada Tuhan, supaya tidak lagi pada petahana. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik di Banyuwangi. Tidak lagi bumbung kosong lawannya, tapi fight one to one. Jadi satu dengan satu. Kalah menang itu nanti. Yang jelas
proses demokrasi harapan kami tetap berjalan dengan baik. Tidak ada roh demokrasi yang dihilangkan di sini. Meskipun saya tadi menjelaskan di awal bahwa roh demokrasi sudah hilang pada proses pencalonan lewat partai aja, sudah hilang, apalagi hasilnya. Dan hari ini saya mencoba berbuat bijak lah. Saya memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah, semoga partai yang belum mengusung atau mencalonkan diri atau menurunkan rekomendasinya, saya harapkan bukan petahana, tapi orang lain yang itu bisa menjadi apa namanya, bukan lawan politik, tapi balancing daripada apa namanya, adanya kebesaran kekuasaan yang terjadi sekarang ini, agar tidak dinilai bahwa ini politik dinasti. Jangan lupa terima kasih. ada gerakan. Matur sembah nuwun Mas Endras, Bung Endras, dan juga Bung Heri. Merdeka. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan malam ini menjadi pelengkap nilai manfaat bagi perjalanan tahapan politik pilkada di Banyuwangi. Sampai ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.